Hai sahabat DBSMB, kembali lagi bersama aku Dini di podcast DBSMB. Nah, kali ini aku akan membawakan informasi dan ide yang baru tentunya, dan informasi yang akurat, karena kita nggak podcast dengan mahasiswa, tapi kita langsung dengan pemberi informasi yang akurat, yaitu Kaprodi dari program studi bahasa Inggris yang ada di DBSMB Sokla Vokasi Universitas Gajah Mada. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut ini dia narasumber kita pada kesempatan hari ini. Halo Bapak Muam. Halo Dini, halo teman-teman. Boleh diperkenalkan nama dan mengampu jurusan apa ini Bapak? Oke, terima kasih Dini. Ya, uh, halo teman-teman semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini, meskipun dalam media podcast tidak bisa bertemu langsung ya, tapi kita bisa sharing bersama atau mencari jawaban beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman masih bertanya. Nah, sekarang pertama bersama dengan saya Ahmad Muam, seperti yang disampaikan oleh Dini tadi, Kak Dini, dan kita akan membahas tentang prodi D4 bahasa Inggris. Jadi teman-teman pasti tahu kalau saya mewakili prodi D4 bahasa Inggris, dan kebetulan sekarang mewakili dari Kaprodinya gitu. Nah, jadi itu Bapak Muam itu mengampu program studi bahasa Inggris dan sekarang juga jadi kaprodi ya Pak? Ya, Oke, so jadi kita udah tahu Pak Muam ini mengampu apa, yaitu program studi bahasa Inggris. Oke, dan kita akan mengulik tentang program studi bahasa Inggris itu sendiri. Kita mulai dari metode pembelajaran nih Pak. Jadi kalau di program studi bahasa Inggris itu kita metode pembelajarannya bagaimana dan kurikulumnya itu bagaimana Pak? oke. Pertanyaan yang menarik ya. Tentu jika tanpa forum seperti ini mungkin teman-teman tidak punya kesempatan untuk tahu lebih dalam ya. Kita sudah menyediakan informasi di website, tetapi itu hanya sebatas kurikulum dan lain sebagainya. Nah, metode pembelajaran seperti apa yang kita terapkan, kita pahami dulu dari awal. Nama dari prodi kita adalah D4 Bahasa Inggris kan. Seperti yang saya obrolkan sebelum podcast ini kepada teman-teman juga, kenapa namanya D4 Bahasa Inggris, kemudian kenapa belajar bahasa Inggris harus sampai 4 tahun gitu kan. Jadi itu kalau tidak kita diskusikan, maka kita tidak bisa mendapatkan alasannya kenapa kok sampai harus selama itu ya. Nah, kita pahami pertama bahwa D4 Bahasa Inggris ini ada di sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu berdiri dari satu fakultas sendiri. Vokasional itu berbeda dengan fakultas yang lain. Kenapa vokasional? Karena prodi-prodi yang ada di dalamnya itu dibangun berkesinambungan dan bersesuaian dengan SKKNI yang sudah disusun oleh pemerintah. SKKNI itu apa? Itu level kompetensi kemampuan orang untuk bekerja, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks level D4 atau sarjana terapan, dari 1 sampai 8 keseluruhan level SKKNI itu, sarjana atau sarjana terapan itu ada di antara 4 dan 8 ya. 4 dan 8. Itu levelnya sebagai analisis. Nah, jadi sampai sini kita dapat 3 kata kunci ini. Ada 3 kata kunci. Bahasa Inggris itu berarti ada kompetensi tertentu yang dipelajari. Kompetensinya apa? Dia adalah public relations sama media relations. Dan kedua, dia sifatnya vokasional, berkesinambungan atau berhubungan langsung dengan satu unit posisi kerja. Kemudian baru kita membahas metode pembelajaran. Nah, turunannya begitu. Kemudian metode pembelajarannya apa? Ya karena alasan tadi, maka kita mencoba mengimplementasikan metode pembelajaran yang mampu membawa mahasiswa untuk dekat dengan dunia kerja secara langsung. Dunia kerja secara langsung, dia disebut dengan vokasional. Kemudian ada yang menerjemahkan bahwa pembelajarannya 60% praktek, 40% teori, ya itu bisa. Tapi kita yang jelas pesan kita adalah kita akan membawa langsung. Kalau sekarang ada nama seperti problem based learning, project based learning, dan lain sebagainya, itu semata-mata untuk menerjemahkan sifat kevokasionalan kita ya, kevokasionalan kita. Kira-kira itu kalau ditanya tentang metode pembelajaran. Itu pun belum semua, dan nanti kita bisa diskusi lebih jauh atau di lain waktu ya. Oke, terima kasih Pak Muam sudah menjelaskan secara detail seperti yang aku bilang tadi, bahwa ini informasi yang sangat akurat, ya kan Pak? Oke, kalau metode pembelajarannya ini juga relate
tentang apa aja yang dipelajari dan fokus yang ada di program studi bahasa Inggris ini. Boleh Bapak Muam jelaskan mengenai fokus dan apa aja yang dipelajari di program studi bahasa Inggris ini, karena mungkin ini bisa juga jadi informasi yang baru untuk saya, karena saya adalah maba, baru aja menginjak semester 2. Jadi mungkin butuh informasi yang lebih luas lagi, Pak, biar nggak awam nih kalau ditanya kuliah di mana, jurusan apa, bahasa Inggris, tapi nggak tahu isinya apa. Kan malu ya Pak. Boleh jelaskan Pak mengenai hal tersebut? Jadi teman-teman bisa membaca di website atau yang lain ya, yang melis mata kuliah yang kita pelajari. Dan saya pikir ketika melihat itu pun, itu juga sudah menjawab kenapa hanya namanya bahasa Inggris tapi kok 4 tahun kuliahnya. Nah, teman-teman bisa melihat apa saja yang ada di sana. Nah, itu kenapa harus begitu? Nah, itu kita ambil dari bahwa kompetensi yang kita ingin capai, yang harus dicapai oleh teman-teman mahasiswa yang kuliah nanti adalah mampu mengambil kompetensi selevel 4 dan 6 itu dalam level SKKNI dalam jenis kompetensi apa? Media relations sama public relations. Nah, dari kebutuhan dua ini kemudian diturunkan ke mata kuliah yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini ada dua sumbu ya. Yang pertama adalah bahasa. Kita mengambil standarisasi dari Common European Framework, SEFR itu singkatannya. Itu dari kemampuan bahasa, kemudian dari sisi kompetensi kerjanya, patuh pada regulasi pemerintah, kita merujuk pada SKKNI, dan itu mengambil media relations sama public relations. Jadi yang kita pelajari, susunan kurikulum yang kita pelajari selama 4 tahun itu adalah gabungan dari dua itu, kira-kira. Jadi kita menggabungkan kompetensi bahasa kita dengan kompetensi praktis kerja dalam media. Nah, sekarang juga kita tahu bahwa hampir teman-teman yang nanti akan masuk kuliah ya, saya pikir sudah menjadi digital natives ya, sejak lahir itu sudah menjadi warga digital kan, digital. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan digital yang semakin kompleks ini, kita tidak lagi bisa bertatap muka dengan langsung ya, kita banyak media yang menjembatani, akan banyak kebutuhan yang diperlukan, imaging ya, membangun persona, membangun identitas. Dan itu adalah ruang di mana teman-teman yang belajar bahasa Inggris nanti bisa berkarya tentang how to create relations, public relations, media relations. Jadi saya pikir kita sudah menempatkan kompetensi ini pada ruang zaman yang tepat. Oke, memang benar banget ya Pak. Jadi tadi informasi sudah disampaikan Pak Muam mengenai apa aja yang dipelajari dan fokusnya. Kalau tadi membahas tentang 60% dan 40%, mungkin itu cocok banget ya Pak dengan saya, karena saya lebih suka praktek ketimbang teori. Jadi bisa dibilang catatan saya ini minimalis Pak. Setelah menjadi mahasiswa program studi DBSMB, mungkin ini juga cocok untuk pelajar yang lebih suka praktek ketimbang teori, biar juga lebih semangat untuk kuliahnya. Terus tadi juga mengenai digital teknologi ya Pak, mungkin corona ini datangnya tiba-tiba, tapi untungnya kita ada di era digital, jadi bisa menjembatani dan bisa menggantikan metode dengan metode yang lebih baik lagi. Jadi nggak ada alasan untuk malas-malasan lagi ya guys. Nah, kalau membahas tentang permintaan khusus Pak untuk menjadi mahasiswa program studi bahasa Inggris, apakah harus berasal dari SMA atau yang SMK nggak bisa, itu bagaimana Pak? Terima kasih pertanyaannya. Ini informasi yang umum ya. Saya pikir untuk mendapatkan jawaban ini bisa kita lihat di website ketika ada admisi pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di sana tertulis juga, dan saya tekankan lagi bahwa itu tidak terbatas dari SMK. Meskipun kita itu prodinya atau nature prodinya itu adalah vocational, tetapi semua bisa masuk dari SMA, SMK, kemudian dari MA, kemudian MAK, semua punya kesempatan yang sama, asal bisa lulus pada ujian-ujian yang sudah ditentukan. Karena kita punya beberapa jalan masuk tentunya. Buat ini masih ingat ya, ada UM, kemudian SNMPTN kalau dulu yang namanya selalu berubah, dan SBMPTN juga. SBMPTN, ya. Ketika teman-teman sudah memilih dan lulus di proses seleksi itu, ya semua diterima. Dan untuk memilih bahasa Inggris itu bebas dari latar belakang studi mana saja. Oke, jadi itu guys. Jadi untuk yang sekarang ada di SMK atau lainnya, jangan insecure, karena ini nggak pandang bulu, mau dari SMK mau dari SMA, semua bisa asalkan lolos di seleksinya. Ada
beberapa jalur. Mungkin kalian juga bisa tonton di konten sebelumnya mengenai jalur masuk yang ada di UGM. Jangan lupa tonton itu di mana? Di podcast di BSMB di YouTube tentunya yang akan membahas tentang jalur tersebut. Nah, jadi nggak ada alasan lagi ya untuk kayaknya nggak bisa deh jadi mahasiswa program studi bahasa Inggris. Jangan give up dulu, karena kita harus cari informasi yang akurat gitu. Jadi tadi ya guys, mengenai bukan jalur masuk sih Pak, bisa disebut permintaan khusus. Oke. Jadi kayaknya nggak ada permintaan Tidak ada. khusus guys. Jadi itu guys. Terus Pak, ada syarat untuk sistem magangnya Pak. Kalau saya dengar-dengar sekolah vokasi itu termasuk DBSMB nanti ada semester 6. Ya. Kalau nggak salah ya Pak, ada magang. Nah, itu dipilih dari kampus atau mahasiswa ini hunting sendiri dari internal atau eksternal. Ini juga kayaknya jadi informasi yang baru juga buat Ya, saya. terima kasih ya. Jadi memang magang itu sudah bagian dari kurikulum atau proses pembelajaran yang harus diambil teman-teman vokasi. Namun regulasi itu juga setiap tahun berubah dan sekarang itu ada yang namanya MPKM ya. Pasti teman-teman sering melihat atau search di media akan menemukan MPKM, Merdeka Belajar ya, tentang Merdeka Belajar itu lebih menjembatani teman-teman untuk lebih dekat dengan dunia kerja. Nah, itu menambah kesempatan atau exposure teman-teman untuk berdekatan dengan dunia kerja secara praktis. Jadi kurang lebih nanti tidak hanya satu kesempatan magang, tetapi paling tidak ada 2 kali kesempatan. Belum lagi ditambah nanti ada KKN juga kan. Itu juga bagian dari aktualisasi diri sebagai mahasiswa ya. Kemudian untuk memilih tempatnya, nah ini tergantung dari perbedaan tadi. Yang magang internal ada beberapa aturan, misal yang mensyaratkan asal kita akan mengambil posisi kerja itu relevan dengan kompetensi kita di tempat yang itu terdaftar secara hukum gitu kan. Terdaftar secara hukum itu memastikan keamanan teman-teman juga, untuk memastikan bahwa proses magang, proses mengambil pengalaman itu sudah tepat dan nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada MPKM yang eksternal, nanti ada beberapa pilihan yang teman-teman bisa pilih, disediakan oleh Dikti atau Diksi nanti di level MPKM itu. Jadi yang saya tekankan, nanti akan ketemu banyak sekali beberapa kesempatan magang ya. Tidak ada yang susah, dan itu saya pikir teman-teman akan sangat senang di sana. Bisa mengaktualisasikan pertama diri sebagai mahasiswa, berdekatan dengan dunia kerja. Kedua adalah mengaktualisasikan apa yang sudah dipelajari sebelumnya di bangku kuliah. Bener banget guys. Nah, itu tentang magangnya. Kalau tentang student exchange nih Pak, kalau saya dengar-dengar ada mau ke Taiwan juga nih, ada yang bisa ke Taiwan juga untuk student exchange-nya. Itu bagaimana Pak itu Pak sistematisnya? Ya, alhamdulillah ya. Jadi student exchange pertama kita lihat dari level universitas ya, bahwa upaya-upaya untuk menjembatani exposure ke luar negeri itu tidak hanya oleh prodi atau departemen, tapi juga di level universitas. Teman-teman bisa menengok di KUI, biasanya ada informasi banyak di sana, kesempatan-kesempatan untuk belajar dan kreditnya nanti bisa diakui atau hanya sekedar berkunjung. Nah, kebetulan kalau prodi bahasa Inggris dan di BSMB baru saja kemarin ini ada kabar bahwa ada kesempatan untuk 10 mahasiswa untuk bertukar ke Asia University ya, ke Taiwan, dan kita usahakan kredit yang diambil di sana itu juga diakui. Jadi apa yang dipelajari itu masuk dalam transkrip nilai kita. Bisa gitu. Di-convert ya Pak Bisa nilainya? di-convert ya itu. Jadi dan itu tidak terbatas di situ, setiap tahun departemen itu berusaha untuk memperluas kerjasamanya, untuk membuka ruang teman-teman untuk bisa berjejaring dengan kampus atau dunia kerja lebih luas lagi. Apalagi nih ke global ya Pak tingkatnya, Ya, bukan lagi alhamdulillah. Indonesia doang gitu. Oke, mungkin ada tambahan Pak tentang exchange-nya? Itu yang paling update, yang paling baru. Ya, Nah, untuk yang sudah biasanya sudah direkod, nanti bisa teman-teman baca di websitenya ya. Tapi yang paling update ini yang paling penting perlu saya sampaikan. Oke, itu luar biasa informasinya mengenai exchange-nya, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Ya, saya juga pengen Pak. Tapi nunggu Ya, semester 6. semuanya bisa. Jadi harus bersabar. Mungkin ada nggak sih Pak ciri-ciri atau tips, atau mungkin kalau bisa lulus exchange di luar negeri itu harus aktif organisasi atau harus punya award sebelumnya, biar saya nggak insecure juga karena saya nggak punya award. Ya, ini relatif ya. Kenapa relatif? Karena biasanya pada satu kesempatan exchange dengan yang lain itu mensyaratkan hal yang berbeda. Tetapi yang perlu saya tekankan adalah pertama memang kompetensi secara keilmuan itu sudah oke, kemudian
punya pengalaman di luar itu, saya pikir 2 itu sudah cukup untuk menjadi modal ketika nanti kesempatan datang. Teman-teman itu udah pegang tiket gitu ya, pegang tiket untuk bisa join, mengambil atau mencoba kesempatan itu. Saya pikir itu tidak susah sekali. Nah, apa yang perlu kita siapkan dari sekarang, misal teman-teman sekarang masih ada di semester awal, ya kita mencermati dulu. Biasanya kesempatan-kesempatan exchange yang muncul itu syaratnya apa saja. Itu saya pikir syarat upaya yang bisa dilakukan. Dan tips-tips yang bisa dilakukan agar nanti di saat kesempatan itu datang tinggal melesat gitu ya. Nggak kaget. Iya, nggak kaget. Kaget. Oh ya, jangan lupa juga belajar untuk IELTS ya Pak. IELTS sama tes-tes bahasa Inggris begitu. Ya, Oh ya, by the way ini exchange-nya itu fully founded nggak sih Pak atau enggak? Soalnya biar prepare juga sahabat DBSMB yang di rumah mengenai exchange-nya. oke. Beberapa kita pernah punya pengalaman yang fully funded. Nah, untuk yang ini karena ini saya kabarkan tadi baru kemarin lusa, saya perlu pelajari lebih jauh, tapi yang jelas sudah ada kesempatan untuk 10 orang ya. Kira-kira begitu. 10 orang itu banyak loh, ya kan Pak? Jadi ayo kita berlomba-lomba untuk bisa exchange di luar negeri biar kita tahu dunia kerja yang global ya Pak sifatnya. Oke guys, jadi tadi itu mengenai exchange-nya. Kita akan going to the next topic yaitu tentang ekstrakurikuler. Saya juga dengar ternyata di program studi bahasa Inggrisnya ada ekstrakurikuler. Ya. Saya nggak menyangka loh Pak ternyata ada. Nah, sebenarnya ekstrakurikulernya itu mengenai apa gitu? Oke. Ada pertama yang perlu dipahami adalah ekstrakurikuler itu sebenarnya banyak ya. Kita menganggap diri mahasiswa bagian dari UGM gitu kan. Di level universitas itu banyak pilihan gitu. Di level DBSMB juga banyak pilihan ya. Dan kemudian yang dekat dengan prodi bahasa Inggris kebetulan adalah Gasita ya. Itu tentang gamelan ya. Kenapa? Karena itu menjadi jembatan teman-teman untuk bisa bereksposur, mencari pengalaman ya. Pengalaman dari Gasita ini biasanya sering atau hampir setiap tahun ya, kalau bukan karena pandemik itu ke Singapura. Ada festival rutin yang dihadiri di sana. Jadi setiap kali teman-teman latihan ya itu hanya untuk mempersiapkan untuk itu gitu kan. Dan juga tentu kesempatan-kesempatannya yang bisa diambil, tapi setidaknya ada yang rutin yang bisa menjadi PR lah. Setiap tahun untuk harus ke sana. Kita setiap tahun berarti ke sana gitu kan. Nah, kira-kira itu. Tentu banyak yang lain. Kalau teman-teman mau pilih yang lain bisa tengok ke departemen sebelah, itu bisa dipilih juga. Di level fakultas itu juga bebas, kira-kira begitu. Jadi tidak melulu sekat-sekat gitu loh. Iya, bener banget. Jadi itu tadi ekstrakurikuler itu membahas atau mengenai gamelan dan seni tari ya Pak? Betul. Jadi kita nggak cuma belajar tentang Inggris, tapi kita juga belajar tentang tradisional. Jangan ditinggalin tradisionalnya walaupun kita sekarang lagi belajar bahasa Inggris ya kan Pak? Betul. Bener banget. Oke, jadi tadi tentang ekstrakurikulernya. Terus sekarang saya mau change into the next topic nih Pak, tentang beasiswanya. Mungkin beasiswa. jadi incaran banyak orang nih. Ya kan beasiswanya. Terus kemarin juga saya sempat lihat di Simaster Pak, ternyata banyak banget ya Pak beasiswa yang bisa di-apply oleh mahasiswa di BSMB ini. Betul. Ya kan Pak? Ya. Jadi ya teman-teman nanti kalau sudah enroll, terdaftar sebagai mahasiswa, itu banyak sekali kesempatan beasiswa. Atau dari sekarang pun bisa mengecek itu sebenarnya. Dengan mengunjungi apa? Kita bisa mengunjungi situsnya Ditmawa. Itu level universitasnya. Tapi di sana nanti ada banyak informasi beasiswa yang bisa diakses ya. Beasiswa diakses. Kalau dari level departemen, prodi itu bukan dalam kapasitas untuk memberikan beasiswanya. Ya paling rendah itu biasanya fakultas. Kemudian di universitas. Tentu teman-teman yang sudah terdaftar ya, sudah masuk di prodi ini kemarin juga melihat beberapa kesempatan yang bisa diambil di sana. Meskipun secara struktur organisasi dari prodi atau departemen itu tidak memberikan beasiswa secara khusus, tapi biasanya seperti kemarin pengalaman karena pandemi itu juga memberikan bantuan, tapi sifatnya bantuan ya. Tapi dalam level beasiswa kita akan lebih banyak melihat kesempatan itu dalam level universitas dan semua bisa mendapatkannya, punya akses yang sama ya. Tentu kadang ada berbeda, ada yang masyarakat, mana yang saintek, mana yang sosum, itu hal yang wajar. Tapi saya pikir jumlahnya itu proporsional. Oke baik, jadi memang ya, jadi nggak usah pada takut yang kuliah di UGM karena memang banyak banget ya Pak beasiswanya itu, dan ada beberapa jalur, mungkin ada yang untuk ini, fakultas ini, untuk jurusan ini, untuk yang keluarga yang seperti ini dan lain-lain. Terus kalau kita bicara tentang lulusan nih Pak, ya. Mungkin ini juga untuk maba-maba dan mahasiswa di program studi bahasa Inggris biar tahu untuk syarat lulusnya
mahasiswa prodi bahasa Inggris itu seperti apa, Pak? Syarat lulusnya yang jelas adalah menyelesaikan semua tanggung jawab Mata kuliah. SKS di prodi ya. Tidak hanya mata kuliah tetapi juga termasuk magang, kemudian penyelesaian proyek akhir itu juga ya. Jadi semuanya ada jumlah SKS yang nanti dipenuhi itu rentangnya mungkin berbeda dan kadang juga berbeda kebijakan antara satu tahun dengan yang lainnya ya. Kadang kita masih melakukan perubahan kurikulum karena apa? Karena dunia luar juga berubah ya, peraturan seperti MBKM dan semua perubahan itu sifatnya bagus, mengarah ke yang bagus. Tapi rentangnya antara 100-114 SKS itu yang harus dipenuhi. Itu standar untuk sarjana atau sarjana terapan untuk bisa lulus ya. Itu sudah mencakup dari KKN dihitung secara SKS, magang juga dihitung secara SKS dan sebagainya. Dan kemudian tidak ada nilai E dan banyak detail yang lainnya. Wow, luar biasa ya, ternyata tidak ada nilai E ya, Pak. Tidak boleh ada nilai E sebelum lulus. Jadi tantangan juga untuk mahasiswa program studi bahasa Inggris. Jadi kita harus lebih semangat lagi biar bisa nyelesain 100 sampai 114 SKS. 114 SKS yang atau apa-apa bisa ya? lebih karena ada beberapa mata kuliah pilihan yang biasanya teman-teman itu bisa ambil. Jadi bisa lebih dari minimum kewajiban untuk lulus. Itu mungkin itu juga jadi informasi untuk kita mahasiswa bahasa Inggris biar kita besok nggak kaget juga kenapa kita nggak lulus ya kayak gitu. Ternyata kita ada SKS yang kurang nih, atau kita nggak nyelesain TA atau gimana. Jadi informasi juga untuk mahasiswa bahasa Inggris. Terus ini saya mau tanya tentang, mungkin topiknya agak serem untuk saya, Pak. Tentang lulusan prodi bahasa Inggris nih. Ini lebih ke kedinasan, instansi perusahaan swasta atau adakah yang lain? Atau karena nih Pak, konon katanya mahasiswa itu jauh lebih serem kalau habis lulus. Jadi kalau graduation itu pasti selamat dia nganggur gitu Pak. Mungkin aku nakutin ya. Kita akan buka mitosnya ya, dan lebih ke kedinasan atau instansi perusahaan swasta atau adakah yang lain Bapak nih? Jadi kita mencoba menghubungkan kesempatan kerja dengan apa yang kita pelajari ya. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa fokus dari kompetensi yang kita bangun dari diri kita itu adalah tentang public relation sama media relation. Selain kita juga melengkapi aspek-aspek personal secara lain, membangun diri sendiri sebagai orang yang cakap kerja gitu kan, punya daya analitis yang cukup gitu, kemudian mempelajari beberapa hal yang sifatnya supporting gitu ya. Nah, kita memahami bahwa hampir semua instansi, entah itu pemerintah atau tidak, sekarang juga mereka punya standar aspek public relations dan media relation yang harus dikelola ya, karena dorongan tadi semakin semua itu beralih ke dunia digital, kemudian banyak hal yang terkait itu yang harus dikelola. Saya pikir itu adalah kesempatan kita untuk berkarya meskipun tidak terbatas di sana tentu saja. Nah, upaya-upaya untuk mendekatkan agar tidak terlalu lama untuk mencari pekerjaan itu adalah dengan kesempatan-kesempatan magang itu ya. Banyak beberapa mahasiswa teman-teman itu yang mereka membangun relasi yang bagus dengan tempat magangnya, kemudian setelah lulus itu tinggal melanjutkan kerja di tempat magangnya. Dan itu juga tidak terjadi hanya di prodi bahasa Inggris, tapi nanti juga akan mendengar cerita dari prodi-prodi yang lain, atau nanti akan mendengar cerita langsung dari alumni ya, yang nanti juga akan membagikan cerita ya, pengalaman terkait pembelajaran di D4 prodi bahasa Inggris, kira-kira begitu. Kalau untuk seperti ada hubungan atau kerjasama mengenai instansi lainnya, memang benar nggak sih Pak, prodi bahasa Inggris ini juga punya kerjasama sama sebuah instansi? Ternyata betul ya, guys. seperti tadi ada kesempatan untuk exchange, itu jelas bahwa kita sudah membangun jejaring ya. Jejaring itu bisa diinisiasi dari siapapun. Misal bahkan dari teman-teman yang magang, kita belum bekerja sama dengan instansi X ini, kemudian teman-teman itu punya kesempatan magang di sana, maka kita bantu, kita buatkan MOU, dan akhirnya instansi ini juga menjadi partner dari prodi. Jadi sifatnya secara jumlah itu akan terus bertambah ya. Dan itu semakin banyak akan semakin bagus menjadi ruang teman-teman untuk menjadi pilihan tempat magang tadi. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi itu guys mengenai kerjasama antara program studi bahasa Inggris. Jadi kita juga punya privilege ya Pak untuk exchange atau untuk kita mau kemana nih habis kerja. Jadi kayak gitu. Dan kalau menurut saya nih tentang habis lulus jauh lebih serem, kayaknya itu depends ya Pak, tergantung gimana kita memanfaatkan kesempatan ya Pak. Tentu 4 tahun itu adalah golden age ya. Jadi masa emas. Kita sebagai adult learners itu harus membantu meyakinkan mendidik diri sendiri untuk siap untuk itu gitu kan. Yang
menjadi tanggung jawab dari prodi, dari universitas itu adalah menyediakan ruang dan menyediakan apa yang perlu diinput, yang perlu dilengkapkan kepada teman-teman mahasiswa. Tapi teman-teman mahasiswa juga punya kewajiban untuk punya determinasi yang tinggi untuk menjadi seorang pembelajar dewasa. Itu kuncinya ya, untuk belajar di level universitas atau setingkatnya ya, sebagai seorang pembelajar yang dewasa. Oke, jadi itu guys. Jadi jangan takut untuk masuk di dunia kerja karena kita harus manfaatin kesempatan yang ada gitu. Mungkin ada tambahan lagi, Pak? Kira-kira itu. Yang penting adalah kami tunggu teman-teman untuk menjadi warga prodi D4 Bahasa Inggris ya, ketemu dengan teman-teman kakak-kakak yang sudah Iya, karena saya juga menunggu adik tingkat nih Pak. Oke. Saya kan maba. Saya tunggu ya sahabat-sahabat DBSMB yang ada di rumah untuk ketemu di sekolah vokasi ini ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. informasinya yang sangat akurat. Sekali lagi saya bilang ini akurat karena memang dari Kaprodinya langsung memang sangat akurat dan wajib untuk ditonton. Semoga informasinya juga bisa menjadi informasi yang baru untuk sahabat DBSMB di rumah, bisa mengetahui lebih lanjut mengenai program studi bahasa Inggris. Tadi udah kita mention tentang beasiswa, Betul. ada juga magang, student exchange yang paling luar biasa, nggak cuma di Indonesia tapi kita bisa ke abroad. Ya itu aja sih guys tentang hari ini. Semoga kalian bisa memanfaatkan informasinya lebih mendalam dan kalian bisa aplikasikan juga apa yang harus disiapkan untuk jadi mahasiswa program studi bahasa Inggris dan jejaknya, langkahnya itu apalagi sih saat kita nantinya menjadi mahasiswa program studi bahasa Inggris, biar nggak kaget ya Pak. Betul. Jadi sahabat DSMB itu aja untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast DBSMB yang selanjutnya. Assalamualaikum.